Halo, pernah nggak sih ngerasa mentok, buntu, dan rasanya butuh banget terobosan kreatif? Nah, jangan kemana-mana, karena di sini kita bakal bongkar cara simpel buat ngebuka potensi jenius yang sebenarnya tersembunyi di dalam diri kita. Siap? Oke, kita mulai dari sebuah ide yang kuat banget nih. Kreativitas itu bukan cuma buat seniman atau musisi aja loh. Ini tuh alat pemecah masalah yang paling fundamental. Sebuah kekuatan yang bisa kita semua pakai buat ngatasin tantangan hidup, mau itu besar ataupun kecil. Kedengarannya familiar banget kan? Ya iyalah, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Ngerasa buntu itu manusiawi banget. Tapi, gimana kalau kuncinya itu bukan mencari ide baru, tapi justru membuka pintu buat ide yang sebenarnya udah ada. Penasaran gimana caranya? Nah, ini dia nih intinya. Ini tuh bukan soal jadi orang lain yang lebih kreatif. Sama sekali bukan. Ini soal mengubah sedikit aja cara kita memandang pikiran kita sendiri. Cuma pergeseran kecil, tapi hasilnya bisa luar biasa. Intinya gini, kreativitas itu udah ada di dalam diri Anda. Tugas kita tuh cuma satu, ngebuka kuncinya dengan cara mikir yang beda. Jadi bukan nambahin sesuatu yang baru, tapi ngebebasin apa yang udah ada dari sananya. Dan buat ngelakuin itu, kita bakal pakai sebuah kerangka kerja yang praktis banget. Anggap aja ada 5 gigi mental yang beda-beda yang bisa kita pakai. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari dua mode berpikir yang paling dasar dulu. Bayangin deh, berpikir konvergen itu kayak lagi nyusun puzzle. Kita gabungin berbagai potongan jadi satu gambar yang utuh. Sementara itu, berpikir divergen itu kebalikannya. Kayak lagi ngebongkar mesin buat ngertiin tiap bagian kecilnya. Jadi, berpikir konvergen itu adalah saat kita jadi seorang penghubung. Kita ambil ide-ide yang kelihatannya nggak nyambung, terus kita satuin jadi sesuatu yang baru dan brilian. Persis kayak koki yang nyampurin macam-macam bahan jadi satu masakan yang enak banget. Nah sebaliknya, berpikir divergen itu saatnya kita jadi seorang detektif. Kita pecah satu masalah gede jadi potongan-potongan kecil, biar bisa kita lihat dari berbagai sudut dan nemuin petunjuk-petunjuk yang tersembunyi. Terus ada berpikir lateral. Ini bisa kita sebut mode langkah demi langkah. Pemikiran yang lurus dan logis dari titik A ke B terus ke C, cocok banget buat nyelesain masalah yang butuh urutan yang jelas dan terstruktur. Sekarang kita ngomongin berpikir estetis. Ini tuh mata seniman dalam diri kita. Mode ini fokusnya ke keindahan, desain, dan gimana sesuatu itu kelihatannya atau gimana rasanya. Ini lebih ke merasakan sebuah ide, bukan cuma mikirin doang. Dan yang terakhir, berpikir emergent. Wah, ini dia nih proses bawah sadar yang ajaib. Pernah kan, lagi mandi, jalan-jalan, atau bahkan pas baru bangun tidur, tiba-tiba, bam, muncul ide brilian entah dari mana. Nah, itulah momen aha kita. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita langsung praktek. Anggap aja ini perangkat-perangkat kilat yang bisa langsung Anda pakai buat ngelatih tiap mode berpikir tadi. Udah siap? Tantangan pertama kita ini buat ngelatih berpikir konvergen, si penghubung itu. Kita bakal coba gabungin pengamatan-pengamatan acak jadi satu cerita yang nyambung. Caranya gampang banget. Pergi aja ke tempat rame, misalnya kafe. Terus lihat satu orang yang lagi ngetik di laptop, terus ada orang lain lagi ketawa-ketawa di telepon. Coba deh, di kepala Anda, gabungin. Jangan-jangan orang yang lagi ngetik itu sebenarnya lagi nulis cerita komedi buat orang yang lagi ketawa di seberang ruangan. Ciptain koneksi-koneksi kayak gitu. Sekarang, giliran berpikir divergen, si detektif. Tantangannya adalah membongkar satu objek sederhana jadi ratusan kemungkinan yang benar-benar baru. Coba deh, sekarang juga, lihat sekeliling Anda. Ambil satu benda aja, misalnya HP Anda. Selain fungsi utamanya, HP ini bisa jadi apa lagi ya? Ganjelan pintu, pemberat kertas, cermin darurat, penggaris, atau tatakan gelas. Jangan berhenti sampai Anda punya 100 ide. Serius, latihan ini bener-bener maksa otak kita buat mikir out of the box. Waktunya ngelatih berpikir lateral, model langkah demi langkah kita. Kita bakal pakai kegiatan simple kayak nulis buat ngikutin alur pikiran kita dan nemuin wawasan-wawasan baru di tengah jalan. Tantangannya simpel banget, nulis aja. Ambil pulpen atau buka laptop, terus tulis apapun yang baru aja kejadian. Kuncinya, jangan diedit, jangan berhenti. Biarin aja pikiran Anda ngalir bebas. Anda bakal kaget sendiri sama ide-ide yang muncul pas pikiran dan tangan Anda kerja bareng. Nah, sekarang saatnya kita ngelatih mata seniman kita dengan berpikir estetis. Tantangannya adalah mengubah cara kita ngelihat hal-hal yang biasa kita temuin sehari-hari. Coba bayangin satu perubahan visual yang absurd banget. Gimana kalau cangkir kopi Anda tiba-tiba bahannya dari jelly? Gimana cara megangnya? Rasanya gimana? Dengan benar-benar ngebayangin dan meragainya,
Anda bakal lihat gimana satu perubahan kecil dari segi estetika bisa ngubah seluruh interaksi kita sama benda itu. Oke, tantangan terakhir nih. Kita akan coba ngebuka berpikir emergen, sumbernya momen aha. Caranya dengan kembali jadi anak kecil lagi. Anak kecil itu kan nggak punya batasan kayak kita. Mereka ngeliat dinding, itu kanvas, bukan penghalang. Coba deh, untuk 1 hari atau bahkan 1 jam aja, pakai pendekatan itu. Tanya, kenapa enggak? Pada semua hal. Lepasin semua aturan yang ngekang pikiran, dan lihat deh, ide-ide liar apa yang bakal muncul. Jadi, itulah tadi kelima gigi mental Anda. Konvergen, divergen, lateral, estetis, dan emergen. Ini bukan lagi sekedar teori ya. Anda sekarang benar-benar punya perangkat nyata buat ngadepin tantangan kreatif apapun yang ada di depan. Anda udah punya kerangkanya. Anda udah punya tantangan-tantangannya. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang adalah, gimana Anda akan gunain semua ini? Terobosan kreatif apa nih yang udah nunggu di depan mata? Semuanya ada di tangan Anda.